Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Ini perintah ihsan, ini mencakup semuanya ayat ini. Yang pertama, la ta'buduna illallah, jangan kamu sembah kecuali Allah. Yang Allah sebutkan pertama kali adalah terkait dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah dalam rangka penyembahan kepada Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah dengan benar? Salah satu bentuk ibadah, bentuk kita menyembah Allah dengan benar, salah satu wujudnya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua karena Allah, tujuannya Allah, maka dinilai ibadah. Selain itu juga berbuat baik kepada kerabat dan seterusnya, anak yatim, anak fakir miskin, termasuk waqulu linnasi husna, berkata baik kepada sesama manusia, itu juga termasuk salah satu bentuk penyembahan yang benar kepada Allah, bentuk penghambaan diri yang benar kepada Allah. Salah satunya oleh Allah dalam ayat itu disebutkan kita berkata yang baik kepada sesama manusia. Jangan fitnah, jangan menyakiti, lisan kita jangan kotor, menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Itu bukan kebaikan. Kalau itu dilakukan, ya, coba kita perhatikan, perkataan yang baik kepada manusia itu dikatakan oleh Allah sebagai bentuk ibadah yang benar kepada Allah. Karena ayat tadi dibuka la ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian berturut-turut disebutkan oleh Allah contoh-contoh bagaimana cara memperoleh keridhaan Allah, bagaimana tata cara penyembahan yang benar kepada Allah. Sehingga tidak hanya sholat tok, tidak hanya zakat tok, percuma sholat kalau mulutnya masih kotor. Itu bukan menyembah Allah yang benar. Kalau orang itu nyembah Allah secara benar, ya, maka sholatnya baik, lisannya baik, hatinya baik, tawadhu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semuanya ihsan, perintah berbuat baik. Sehingga kita jangan salah paham bahwa berbuat baik itu hanya yang berkaitan dengan hablum minallah saja, bukan. Hablum minanas juga baik. Jadi untuk ihsan tidak hanya sholat, zakat, puasa, itu tidak. Itu umumnya manusia yang ngaku Islam tahu. Tahu kalau sholat, zakat, puasa, sedekah, infak itu perbuatan ihsan, itu umumnya tahu. Tapi banyak manusia yang tidak tahu kalau berkata baik itu ternyata juga perintah dari Allah agar kita senantiasa berbuat ihsan. Kenapa? Banyak yang tahu namun pura-pura tidak tahu, menuruti hawa nafsu. Ketoke salat ning yo lesane ijik memfitnah ijik anu sudah. Naudzubillah, salatnya untuk apa terusan? Sedang fungsi salat tanha anil fahsya wal munkar. Fitnah, bohong, ghibah itu perbuatan mungkar, sehingga sholatnya tidak berfungsi. Padahal dalam ayat ini Allah juga perintahkan wa qulu linnasi husna. Coba kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu ya, di ayat ini yang Allah sebutkan kebanyakan hablum minanas dulu. Setelah
ada larangan dari Allah, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berturut-turut Allah sebutkan semuanya terkait dengan hablum minan nas. Dengan orang tua berbuat baik, dengan kaum kerabat berbuat ihsan, dengan anak-anak yatim berbuat ihsan dalam rangka memelihara. Memelihara itu bukan memelihara anak yatim, itu bukan hanya memberi makan sekali dua kali saja, bukan. Yang namanya memelihara anak yatim selain menjaga kebutuhan makan minumnya, juga kesehatannya, juga pendidikannya, sampai bebas dari keyatimannya. Artinya sampai dewasa. Tasarrufnya sudah benar, sudah tahu, baru selesai pemeliharaan anak yatim. Kemudian wa qulu linnasi husna, berkata yang baik pada manusia. Ini kan semuanya hubungan dengan manusia, interaksi. Baru kemudian setelah itu wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang terkait dengan hablum minallah, iqamatus shalah. Ini hubungan kita dengan Allah. Yang berturut-turut tadi disebut oleh Allah yang berkaitan dengan manusia dulu, hablum minanas. Karena banyak manusia yang tidak sadar, ya, dikirone perbuatan ihsan itu nek mung salat tok, nek mung zakat tok, nek mung poso tok. Dikiranya hanya itu. Ternyata tidak. Menurut Allah itu, ya, berbuat ihsan itu menyeluruh, baik yang ada kaitannya langsung dengan Allah atau yang berkaitan dengan sesama manusia. Itu semuanya kalau kita niatkan hanya mengharap ridha Allah, ya, la ta'buduna illallah, berarti semua yang kita lakukan tadi tidak kita lakukan kecuali hanya mengharap ridha Allah, maka itu perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ya, sehingga ihsan cakupannya luas sekali, termasuk kita ngaji seperti ini. Kalau tujuannya mergo pekiwuh ro dulur ngajine, wong ngaji kok ora ngaji, orang ngrungokke dan lain sebagainya, lah dapatnya ya hanya itu. Dapat tidak pekiwuh itu saja, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah, tidak dicatat sebagai ibadah. Karena tujuannya bukan karena kesadaran dari dalam hati bahwa ngaji ini seruan Allah sehingga saya butuh ngaji. Ngaji untuk dipahami kemudian diamalkan akan menjadikan seseorang menjadi baik. Ini kewajibanku sebagai seorang muslim, sehingga ngajiku mbuh di absen mbuh ora, saya tetap mendengarkan. Nah, itu karena Allah, kita butuh pada Allah. Itu perbuatan ihsan. Sekalipun kita ngaji ning tujuannya ben ora dilokke dulur ngajine, yang lain dengarkan online kok saya tidak, engko nek dilokke piye jawab izin, ya dapatnya hanya itu. Nah, dapatnya hanya ora izin itu. Nah, ben ora dilokke kancane, hanya itu dapatnya. Tidak dicatat pahala di hadapan Allah. Karena itu bukan perbuatan ihsan. Segala kebaikan yang tidak diniatkan karena Allah itu bukan ihsan. Ya, sehingga cakupan ihsan itu luas. Semua kebaikan yang kita lakukan landasan utamanya hanya mengharap ridha Allah, baik yang kaitannya dengan Allah langsung hablum minallah maupun yang kaitannya dengan manusia, asal itu hanya mengharap ridha Allah, itu perbuatan ihsan.